Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bertemu lewat pembelajaran jarak jauh. Semoga tidak mengurangi sedikit pun ya motivasi kita, niatan kita untuk mencari ilmu, agar ilmu tersebut bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang datangnya hari kiamat. Tentang datangnya hari kiamat. Di dalam buku ya yang sudah kalian pegang masing-masing di rumah mungkin yang sudah beli, itu ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, tapi sebelum itu mari kegiatan yang baik ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, kita membahas satu persatu dari tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, murid dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Secara sederhana, pengertian iman kepada hari akhir adalah yakin sepenuh hati bahwa kiamat pasti datang. Ya, yakin sepenuh hati bahwa kiamat pasti datang. Ini adalah pokok ajaran Islam karena termasuk bagian dari rukun iman. Ketika seseorang mengaku dirinya beriman kepada hari akhir, maka mereka wajib beriman kepada 5 rukun iman yang lain. Contoh, beriman kepada Allah, maka dia dituntut juga beriman kepada malaikat, dituntut beriman kepada kitab, dituntut beriman kepada rasul-rasul. Kemudian dituntut beriman kepada hari akhir, dituntut beriman kepada adanya qadha dan qadar. Satu saja tidak beriman dari 6 ini, maka tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman. Contoh, kita percaya kepada 1 sampai 6 kecuali nomor 2. Yang nomor 2 itu iman kepada malaikat. Tapi kita tidak beriman kepada malaikat, tidak percaya adanya malaikat. Maka kita dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman. Jadi 6 itu adalah paket yang wajib kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita yakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Itu iman yang sempurna. Nah, anak-anak semuanya, itu pengertian yang pertama atau subbab yang pertama yang kita bahas. Yang kedua adalah menyebutkan dalil tentang datangnya hari akhir. Dalil tentang datangnya hari akhir di dalam buku kalian lumayan banyak. Ada surat Az-Zumar ya, ayat 68 yang menjelaskan tentang peristiwa kiamat diawali dari ditiupnya sangkakala, sehingga seluruh makhluk yang ada di alam ini meninggal semuanya. Kemudian ditiup yang kedua, dibangkitkan menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut surat ini Az-Zumar ayat 68 ya, ditiupnya sangkakala itu 2 kali. Kemudian ada surat Al-A'raf ayat 187 bahwa kiamat itu kita tidak ada yang tahu kapan datangnya. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Jadi kalau mereka ya menanyakan tentang kiamat kepada Nabi Muhammad disuruh berkata kepada mereka, qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada sisi Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan surat-surat yang lain termasuk surat Al-Qari'ah, kemudian surat Al-Zalzalah, itu juga termasuk hal-hal yang menjadi dasar akan terjadinya peristiwa hari kiamat. Terus kemudian yang ketiga, murid dapat menyebutkan nama lain dari hari akhir yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ya terdapat banyak nama-nama hari akhir. Salah satunya adalah Yaumul Akhir. Yaumul Akhir. Nah, yang lain ada Yaumul Ba'as, ada Yaumul Fath, ya, ada Yaumul Hisab, kemudian ada Yaumuddin. Nah, nama-nama itu nanti silahkan ya difahami pengertiannya, difahami maksud ya dan tujuannya. Jadi Yaumul Akhir berarti hari berakhirnya kehidupan. Terus kemudian Yaumul Ba'as, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, dari kematian bisa jadi. Yaumul Fathi, Yaumul Fathi itu hari kemenangan. Itu kemenangan bagi orang-orang mukmin dengan masuknya mereka ke surga. Yaumul Hisab, ya, hari dihitung, ya, hisab dihitung amal perbuatan manusia baik maupun buruk, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kemudian Yaumuddin, Yaumuddin adalah hari pembalasan, yaitu di mana manusia akan dibalas atas perbuatannya di dunia ini. Dan orang yang beriman dan beramal soleh dibalas dengan surga, dan orang kafir dibalas dengan neraka. Itu menjadi sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang akan dialami oleh manusia ketika mereka menjalani hidup ini. Terus kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya itu tanda-tanda hari akhir, baik tanda kecil maupun tanda besar. Di buku kalian halaman 8, 9 ya disebutkan tanda-tanda hari akhir, baik tanda-tanda hari kiamat kecil yang kemudian kita sebut kiamat sughra, dan kiamat besar yaitu kiamat kubra. Nah, nanti silahkan di buku kalian dipelajari ya tanda-tanda kiamat kecil itu apa, kemudian kiamat besar itu apa. Terus kemudian yang selanjutnya, tahapan selanjutnya yang harus kita pelajari dari materi pada kesempatan yang baik ini adalah tahapan-tahapan hari akhir. Ya, tahapan-tahapan hari akhir. Tahapan-tahapan hari akhir kalau di dalam buku kalian lumayan banyak pembahasannya, nanti silahkan dipelajari dengan baik ya, lumayan banyak. Nanti setelah dibaca nanti akan paham gitu ya. Yang pertama ada alam barzah. Apa itu alam barzah? Manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mati dan melewati yang namanya alam kubur. Alam barzah itu adalah alam kubur, alam penantian bagi manusia untuk menuju ke alam akhirat. Itu alam barzah. Terus kemudian yaumul qiyamah, peristiwa hari kiamat. Setelah terjadi kehancuran alam semesta, kemudian mereka dibangkitkan yang kemudian disebut dengan nama yaumul ba'ats. Setelah dibangkitkan anak-anak, mereka dikumpulkan, maka disebut yaumul jama'. Ya, yaumul jama' atau yaumul mahsar. Setelah dikumpulkan di yaumul mahsar atau yaumul jama', dihitunglah, dihisablah amal perbuatan manusia tersebut. Setelah dihisab, ditimbang. Setelah dihitung, ditimbang. Oh, ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang baik, yang buruk, ditimbang. Nah, penimbangannya itu nanti kalau baik nanti berat yang kanan, kalau yang buruk berat yang kiri. Kanan adalah baik, buruk adalah kiri. Ya, itu hanya sederhana, hanya simbol saja. Jadi kalau dia mendapatkan kebaikan, catatan amal kebaikan,
nanti manusia tersebut akan diberikan dengan penuh penghargaan. Tetapi kalau dia mendapatkan catatan amal buruknya lebih banyak, nanti buku catatan tersebut akan dilempar, ibarat kalian melempar sesuatu ke belakang seperti ini. Jadi tidak ada penghargaan terhadap orang-orang yang berbuat kemaksiatan, perbuatan dosa. Terus kemudian setelah hisab, kemudian ditimbang adalah sirat. Sirat itu adalah jembatan. Ada yang menggambarkan bahwa jembatan tersebut ukurannya lebih kecil daripada rambut yang kita miliki. Di mana itu? Dari tepi neraka jahanam sampai menuju ke tepi neraka jahanam yang lain. Berarti dia terbentang di atas neraka jahanam. Nah, gambarannya tentunya sangat luar biasa. Siapa yang lewat di sirat tersebut? Ada yang lewat seperti kilat, ada yang lewat seperti lari kencang, ada yang merangkak, bahkan ada yang menggunakan kakinya ngisot, tapi bukan suster ngisot. Terus kemudian banyak hal yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa tersebut di sirat untuk menuju ke surga. Nah, ada dua kemungkinan anak-anak. Kemungkinan yang pertama, jika dia gagal, maka dia akan jatuh menuju ke neraka. Kalau dia akan berhasil, walaupun tersiok-siok, walaupun susah, maka dia akan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak, murid dapat menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah kepada hari akhir di buku kalian bisa kalian pelajari bahwa ketika seseorang itu sudah beriman kepada hari akhir, maka satu hal yang harus dia dapat. Satu hal yang harus dia dapat. Yang pertama, dia ada keyakinan melangkah dalam hidup ini dengan pijakan yang kuat untuk beramal, berbuat dengan niatan yang kuat, dengan usaha yang kuat untuk menuju ke kebaikan. Itu yang utama. Nah, sedangkan hikmah-hikmah yang lain dengan peristiwanya, dengan beriman kepada hari akhir tersebut adalah menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Jelas ya kan? Terus kemudian meningkatkan ibadah dan amal soleh, jelas itu juga dijelaskan. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka dia segera bertaubat. Yang terakhir, menyadari bahwa dunia itu bukan tujuan. Bolehlah dunia itu disebut tujuan, tapi bukan tujuan utama. Ibaratnya begini, ketika kita ingin menuju ke akhirat, mendapatkan kebahagiaan, maka kita di dunia ini jangan diabaikan kebahagiaan kita di dunia. Dan ini sesuai juga dengan apa yang sering kita baca sebagai doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau ingin bahagia di dunia maka berbuat baiklah. Jika ingin mendapatkan kehidupan akhirat, maka berbuat baik di dunia itu menjadi kunci untuk menuju ke keselamatan di akhirat. Berarti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik. Nah, di penghujung kehidupan kita itu pasti akan mendapatkan yang namanya surga dan mendapatkan yang namanya neraka. Itu sebuah kepastian. Barang siapa berbuat baik, beriman kepada Allah, berbuat baik, nanti di surga selama-lamanya. Barang siapa yang tidak berbuat baik, suka melakukan perbuatan dosa, maka di neraka selama-lamanya, kecuali Allah mengampuninya. Jadi innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah fiha khalidun.
Jadi orang beriman, beramal soleh, mereka di dalam surga, menjadi ahli surga di dalamnya selama-lamanya. Sedangkan innalladzina kafaru, ya, kafir, yang mengkufuri, tidak mengakui, tidak percaya. Kemudian innalladzina kafaru innalladzina kafaru wa kadzdzabu, ya, wa kadzdzabu itu tidak percaya. Wa kadzdzabu bi ayatina, tidak percaya dengan ayat-ayat kami. Wa kadzdzabu bi ayatina, menganggap bahwa ayat-ayat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebohongan. Nah, sama saja dia nggak percaya dengan adanya Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu adalah hanya dongeng, hanya buatan Muhammad, maaf, ya. Kalau mereka semuanya, ya, innalladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka berada di neraka selama-lamanya. Soal masalah nanti di dalam kehidupan nanti di yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian ternyata ada syafaatul uzma bagi orang-orang yang beriman, itu adalah sebuah keberuntungan. Jadi syafaat adalah sebuah keberuntungan kalau kita mau melakukan. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memenuhi, ya, syarat. Apa syaratnya? Beriman. Kalau kita tidak punya iman, ya tidak akan mendapatkan syafaat. Jelasnya seperti itu, ya. Terus kemudian tidak semata-mata hanya beriman, tapi juga beramal soleh sebagai wujud dari iman itu. Baru kita akan mendapatkan syafaat. Nah, amal-amal soleh itu yang bisa menjadi syafaat bisa jadi pertama membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi mereka yang suka membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kemudian amal-amal perbuatan yang lain setelah bisa membaca, ya, mengamalkan Al-Quran, mengajarkannya, ya, mengajarkannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum tahu. Dengan cara mengajarkannya itu adalah bagian dari amal soleh. Oleh karena itu anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan menyia-nyiakan kesempatan kehidupan kita ini, ya, bahwa kehidupan kita ini hanya singkat. Singkatnya ibaratnya orang Jawa mengatakan seperti mampir ngumbi. Orang yang mampir ngumbi itu setelah ngumbi yo pulang, pergi menuju ke tindakan selanjutnya atau langkah selanjutnya atau menuju ke apa yang dituju. Nah, terus kemudian gambarannya kehidupan dunia sama gambaran kehidupan akhirat itu 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Sia-sia sekali kalau kita hanya sekedar mengejar kehidupan dunia tapi lupa terhadap akhirat. Atau mengejar kehidupan akhirat lupa terhadap kehidupan dunia. Yang baik adalah kehidupan dunia, ya, kehidupan akhirat, ya. Baik di dunia, ya, baik di akhirat, ya. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka dia harus dengan ilmu. Barang siapa ingin mendapatkan kehidupan akhirat, dia harus memakai ilmu. Barang siapa ingin mendapatkan kebaikan kedua-duanya, dunia dan akhirat, juga harus pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Demikian anak-anakku semuanya yang bisa Pak Tor sampaikan, ya. Nanti kalian pelajari di buku kalian, ya, bab tentang kiamat pasti datangnya tersebut. Jadi kiamat bukan sesuatu yang perlu kita takuti, tapi yang
perlu kita siapkan, tapi perlu kita hadapi. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Soal surga nanti ada berapa lapis, kemudian neraka ada berapa lapis, surga yang paling tinggi apa, yang paling rendah apa, neraka yang paling rendah tinggi apa, yang paling rendah apa. Nanti silahkan dibuka ya buku kalian di halaman 20 dan halaman 21. Ada 7 tingkatan surga, ada 7 tingkatan neraka yang pasti akan menanti kehidupan kita yang saat ini sedang kita jalani. Kita dalam rangka satu, mencari bekal sebanyak-banyaknya ya akan dibawa ke akhirat, yaitu dengan iman dan ilmu dan amal. Iman, ilmu, amal. Demikian anak-anakku semuanya. Sehabis ini nanti Pak Tuhar akan memberikan tugas kepada kalian ya di Google Form. Nanti silahkan dikerjakan sebaik-baiknya ya. Sekali lagi, kerjakan sebaik-baiknya. Dikerjakan setelah kalian mendengarkan penjelasan singkat dari Pak Tuhar ini. Begitu ya. Kemudian setelah itu kalian baca bukunya dulu. Baca bukunya ya sebaik-baiknya ya, seteliti-telitinya, baru kerjakan tugas dari Pak Tuhar. Nah, tugas yang utama adalah kalian mengerjakan ya di Google Form. Sebaik-baiknya, kerjakan sebaik-baiknya. Usahakan tidak hanya mendapatkan nilai minimal saja. Ingat, nilai KKM untuk pendidikan agama Islam ada 76 ya. Nilai KKM untuk pendidikan agama Islam adalah 76. Silahkan kerjakan Google Form tersebut di atas KKM ya. Kerjakan setelah kalian mendengarkan ini, setelah kalian membaca buku paket, baru dikerjakan ya, biar maksimal optimal nilainya dan di atas KKM. Seperti itu ya. Terus kemudian ya di buku kalian pun juga ada tugas ya di halaman 24. Ya, Pak Tuhar hanya sekedar menyarankan ya dikerjakan ya di buku tulis ya. Nanti jika ada kesempatan akan Pak Tuhar koreksi. Tapi jika tidak, itu menjadi salah satu sarana bagi kalian untuk belajar, karena memang kita tidak bisa ketemu secara langsung. Seperti itu ya. Nanti kalau sudah ketemu secara langsung ya, tugas-tugas yang kalian kerjakan lewat buku tulis itu entah satu term, entah satu semester, jika memungkinkan, jika mungkin ya nanti akan terkoreksi. Tetapi kalau misalnya tidak ya, tugas di Google Form yang sudah Pak Tuhar sampaikan nanti itu menjadi satu hal untuk menentukan kalian nilainya di dalam rapot. Gitu ya. Nanti seandainya di Google Form ternyata butuh tugas-tugas yang lain, yang kita ambil dari tugas tertulis yang kalian kerjakan di buku tulis tersebut. Nah itu, tapi itu nanti ya. Tapi yang paling utama, yang paling pokok adalah kalian membaca ya, dengarkan baik-baik yang Pak Tuhar sampaikan ini, membaca buku, kemudian kerjakan di Google Form. Seperti itu ya anak-anakku ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.